Hai semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kelistrikan, identifikasi bahaya pemantauan dan pengukuran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Sinaga. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi kelistrikan, identifikasi bahaya pemantauan, dan pengukuran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konstruksi, di mana kegiatan konstruksi ini berpotensi untuk menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan juga lingkungan. Yang selanjutnya, kegiatan konstruksi ini harus dikelola dengan memperhatikan standar dan ketentuan K3 yang berlaku. Selanjutnya, penyebab utama dari kecelakaan kerja antara lain itu, yang pertama, karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik. Yang kedua, lokasi atau lingkungan kerja proyek konstruksi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengaruh cuaca pada saat pelaksanaan proyek konstruksi. Jadi, cuaca juga berpengaruh ketika pelaksanaan proyek konstruksi yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang keempat itu, waktu pelaksanaan proyek konstruksi yang terbatas atau waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko. Menurut OSHA, unsur penting dalam setiap program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang efektif adalah melaksanakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang proaktif dan berkelanjutan. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan salah satu tahap perencanaan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 yang diwajibkan dalam standar ISO 45001 tahun 2018 maupun standar PP nomor 50 tahun 2012 terkait SMK 3. Selanjutnya, apa sih identifikasi bahaya itu? Identifikasi bahaya adalah upaya untuk mengetahui, untuk mengenal, dan untuk memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Lalu, apa itu penilaian risiko? Penilaian risiko itu sendiri adalah proses penilaian suatu risiko dengan membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dipertimbangkan pengurus dan pekerja dalam melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja. Yang pertama, itu aktivitas rutin dan non-rutin di tempat kerja. Jadi, hal yang harus dipertimbangkan itu ada aktivitas rutin dan non-rutin yang dilakukan di tempat kerja itu. Yang selanjutnya, aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan juga tamu. Yang ketiga, hal yang harus dipertimbangkan adalah perilaku manusia, kemampuan, dan faktor manusia lainnya. Yang selanjutnya, bahaya dari luar lingkungan tempat kerja. Lanjut,
saya akan menjelaskan mengenai langkah identifikasi bahaya dan penilaian risiko sesuai standar OSHA. Yang pertama, kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Setelah itu, lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian, lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Kemudian, lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. Yang selanjutnya, lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Dan yang selanjutnya, kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi, tentukan langkah-langkah pengendalian sementara, dan tentukan juga prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Yang selanjutnya, apa itu resiko K3? Resiko K3 itu merupakan perpaduan antara peluang dan juga frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang menimbulkannya dalam kegiatan konstruksi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kategori tingkat risiko K3. Yang pertama itu ada risiko tinggi, yaitu mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan, serta terganggunya kegiatan konstruksi. Yang kedua, risiko sedang, yaitu mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi. Yang ketiga, risiko kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya. Yang pertama, mengakomodasi kegiatan rutin. Yang kedua, mengakomodasi kegiatan non-rutin. Yang ketiga, kegiatan manusia semua orang yang memiliki akses di tempat kerja. Yang keempat, perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya. Yang kelima, mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja. Yang keenam, bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa. Yang ketujuh, sarana dan prasarana, peralatan, dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia jasa atau pihak lain. Yang kedelapan, modifikasi pada SMK 3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses, dan kegiatannya. Yang kesembilan, beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendaliannya. Dan yang terakhir, desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin atau peralatan, prosedur operasi, dan instruksi kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua.